Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk Anda para petani sawit dimanapun Anda berada saat ini, dan Anda para subscriber setia channel ini. Mudah-mudahan saudara-saudara semua saat menyaksikan video ini Anda dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan petani sawit, pada kesempatan ini saya akan berbagi lagi informasi yang mudah-mudahan video pendek ini bermanfaat bagi Anda. Nah, kali ini saya ambil topik cara pengembangan tanaman tumpang sari pada area perkebunan saudara-saudara. Jadi di sini saya juga akan nanti jelaskan usia tanaman yang layak atau tanaman apa saja yang layak digunakan untuk tanaman tumpang sari ini. Jadi saksikan video ini sampai habis, tapi kita tengok dulu intro berikut ini. Rekan-rekan petani sawit, ada yang belum tahu tumpang sari? Ada? Nah, tumpang sari rekan-rekan yang bagi belum tahu adalah pertanaman campuran dalam satu areal yang bisa juga 1-2 jenis atau lebih dari beberapa tanaman yang ditanam bersamaan atau agak bersamaan. Nah, pada kesempatan ini saya ambil topik itu karena ada rekan-rekan yang bertanya ini, apa saja sih tanaman yang bisa digunakan untuk tumpang sari pada area perkebunan kita, yang tentunya kan pasti kalau kita tidak memahami itu khawatirnya akan berdampak pada tanaman inti yang kita budidayakan. Nah, rekan-rekan petani ada yang bertanya nih, usia tanaman berapa sih yang bisa ditanamin tanaman selingan atau tanaman tumpang sari ini? Nah, kalau pertanyaan saya itu jawabnya adalah yang disarankan tanaman belum menghasilkan di fase TBM ya, maksudnya ya. Karena kalau di fase TBM ini yang pastinya kan tanaman masih kecil atau belum berproduksi, karena perakaran maupun tajuk tanaman belum meluas sehingga tidak terjadi perebutan hara, air maupun sinar matahari. Beda dengan tanaman kalau sudah tanaman di fase TM. Dengan pola tanam tumpang sari pada perkebunan kelapa sawit, maka sebelum kelapa sawit berproduksi, nah rekan-rekan bisa memperoleh hasil lain dari tanaman sampingan yang dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tentunya rekan-rekan semua. Nah, untuk tanaman tumpang sari pada kelapa sawit dilakukan secara barisan di antara tanaman kelapa sawit dengan tujuan untuk memanfaatkan lingkungan sebaik-baiknya agar diperoleh produksi maksimum tentunya ya rekan-rekan. Nah, jenis tanaman tumpang sari nih rekan-rekan petani ini harus memenuhi kriteria ini. Yang pertama, tanaman tumpang sari tidak boleh lebih tinggi dari tanaman kelapa sawit atau tanaman inti tentunya ya, serta memiliki sistem perakaran dan tajuk yang menempati harusan tanah dan ruang di atas tanah yang berbeda. Nah, selanjutnya, tanaman tumpang sari bukan merupakan tanaman inang bagi hama dan penyakit kelapa sawit dan tidak lebih peka dari tanaman kelapa sawit tentunya. Nah, selanjutnya, pengelolaan tanaman tumpang sari tidak menyebabkan kerusakan pada tanaman kelapa sawit yang Anda budidayakan, serta menyebabkan terjadinya erosi dan kerusakan tanah. Ini yang perlu dihindari ya rekan-rekan semua ya. Oke rekan-rekan semua, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan atau saya sajikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan video pendek ini bermanfaat bagi Anda semua para petani sawit dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk like and subscribe-nya serta klik icon lonceng sehingga nanti bila saya upload video-video berikutnya Anda akan mendapatkan notifikasi di perangkat yang Anda gunakan saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.